Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak sehat? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memasuki pelajaran kewarganegaraan pada bab kedua, dan ini merupakan akhir dari pertengahan semester. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan kembali pengambilan nilai ulangan harian kedua dan juga pengambilan nilai pertengahan semester. Hari ini kita akan membahas tentang masih materi tentang ketatanegaraan. Hari ini kita akan lihat kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pertama, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, berdasarkan undang-undang, minggu lalu sudah kita bahas bagaimana kedudukan dan fungsi daripada peraturan perundang-undangan dalam pembukaan undang-undang. Hari ini kita akan membahas bagaimana kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Namun sebelum kita mulai pelajaran, sebelum Ibu jelaskan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, minggu lalu sudah kamu tahu apa yang disebut bagaimana kedudukan dari Undang-Undang tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian bagaimana sistematika undang-undang, kemudian sifat undang-undang dan fungsi dari undang-undang itu sendiri. Nah, kita lihat peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan jenis hierarki peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan itu meliputi apa saja? Pertama, ada yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR. Yang ketiga, ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, keputusan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Dan ketujuh, peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, anak-anakku sekalian, selain jenis peraturan perundangan ini tadi, terdapat pula banyak peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Nah, mungkin ada yang kita sebut dengan yang namanya MPR. Kemudian ada DPR, ada peraturan dari DPRD, kemudian ada peraturan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada BPK, kemudian ada peraturan Komisi Yudisial, peraturan Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan lainnya. Kalau di daerah, nah mungkin pernah kita dengar peraturan ada yang dibuat oleh bupati, ada yang dibuat oleh gubernur, ada yang dibuat oleh wali kota, kemudian yang paling kecil peraturan adalah yang dibuat oleh kepala desa atau yang setingkatnya. Nah, namun kita harus menyadari bahwa peraturan-peraturan perundangan ini maupun dari yang besar maupun yang kecil itu keberadaannya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau juga dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang NRI atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ini kemudian akan dilakukan yang namanya pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, jika peraturan perundangan di bawah undang-undang
dianggap bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh yang namanya anggota Mahkamah Agung. Nah, itu tadi itu adalah kedudukannya. Sekarang kita lihat apa saja sifat dan ciri-ciri serta arti penting peraturan perundangan. Pertama, dia mempunyai sifat mempunyai ciri suatu peraturan yang dibuat atau yang sifatnya tertulis. Nah, merupakan peraturan yang tertulis karena dalam hal ini peraturan ini dibuat oleh satu lembaga. Nah, yang kedua, peraturan ini dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketiga, dia merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur bagaimana pola tingkah daripada warga negaranya. Nah, juga dalam hal ini harus diingat, peraturan itu sifatnya mengikat secara umum dan menyeluruh. Dalam artian, siapapun yang melanggar peraturan perundangan itu akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Bermacam-macam sesuai dengan tingkat pelanggaran daripada pelakunya. Nah, apa arti penting peraturan perundangan ini? Pertama, arti penting peraturan perundangan antara lain memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Dalam artian kepastian hukum di sini digambarkan bahwa siapapun yang melanggar dari peraturan itu akan mendapatkan sanksi. Tidak terkecuali anak seorang presiden, anak orang berduit, pejabat, semua mendapatkan sanksi yang sama menyesuaikan dengan tingkat yang kejahatan yang dilakukan. Nah, kemudian dia juga menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya. Diharapkan peraturan perundangan ini memberikan rasa adil bagi setiap warga negara. Kemudian peraturan ini dapat diharapkan memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara dan juga dapat menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, karena kedudukannya sebagai hukum tertulis atau hukum dasar Indonesia, maka pada dasarnya mempertahankan Undang-Undang RI ini adalah dengan menjalankan segala peraturan perundangan yang berlaku sampai aturan pelaksanaan di tingkat sekolah juga ada, di tingkat masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, itu kedudukannya dalam artian bahwa sebagai sifat dan ciri serta pentingnya peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan melihat melaksanakan dan peraturan perundangan RI itu di mana saja dapat kita lakukan, di mana saja, baik dari lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, harus diingat, pembukaan undang-undang ini memuat dasar bagaimana tingkat filosofi dan normatif yang mendasar dari seluruh pasal dalam undang-undang. Nah, pembukaan undang-undang mengandung dasar negara yang harus dipertahankan, yakni yang kita sebut dengan Pancasila. Nah, bentuk negara kita yang negara kesatuan, dan juga kita harus mengingat bahwa ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang RI. Kita lihat pertama, di lingkungan sekolah, apa yang dapat kita lakukan? Nah, di lingkungan sekolah dengan cara belajarlah dengan serius dan sungguh-sungguh. Karena dengan belajar serius dan sungguh-sungguh, kamu dapat mewujudkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anakku sekalian, selain kita sebagai seorang pelajar harus belajar dengan jujur, belajar dengan rajin, kita juga harus bersikap jujur
dan sopan kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah, semua kepada seluruh warga sekolah, dan juga karena dengan itu akan tercipta yang namanya kedamaian. Nah, yang ketiga, apa yang dapat kamu lakukan? Melaksanakan dan mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kemudian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Kemudian juga kita belajar menghargai pendapat teman sebagai wujud dari yang namanya keadilan dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat. Kemudian kita juga dianjurkan untuk berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, agar supaya tidak muncul yang namanya permusuhan dan perkelahian. Nah, itu yang dapat, sebenarnya masih banyak anak-anakku sekalian pasti bisa menambahkan apa saja lagi yang dapat kamu lakukan sebagai perwujudan melaksanakan pertahankan undang-undang di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kalau di tempat tinggal kita. Nah, saya kira ke tempat tinggal kita belajar menghormati dan menyayangi anggota keluarga, bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan, bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi yang namanya permusuhan. Kemudian mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Nah, kemudian kalau di lingkungan masyarakat sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan, diantaranya memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. Selain itu, memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan, memberikan bantuan atau sumbangan, berperan aktif dalam pendampingan belajar juga sebagai contoh kalau dalam lingkungan masyarakat. Anak-anakku sekalian, sebenarnya selain dari contoh yang Ibu gambarkan, banyak yang dapat kita lakukan menyesuaikan bagaimana keperluan di lingkungan anak-anak tinggal. Nah, ini merupakan bagian yang harus kamu ingat, bahwa ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap yang namanya peraturan perundangan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kamu terima dengan baik, dipelajari di rumah untuk menjawab nanti soal-soal yang akan kita berikan minggu depan. Demikian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.